Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan, dapat mentransfer ke rekening berikut. Kami datang kepadamu, naikkan. Haleluya, shalom. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh sangat senang sekali saudara boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara melalui ibadah online ini. Untuk jemaat GBI Grand Permata Niaga, jemaat GBI WTC Matahari Serpong dan GBI Narita, saya percaya kita semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Haleluya. Mari saatnya kita datang di hadapan Tuhan, saudara. Kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepada Dia. Mari kita datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami datang mendekat kepadamu bersama-sama dengan umat-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Biar perkenanan-Mu turun atas setiap kami. Dalam ibadah ini lawatlah setiap kami, gereja-Mu, umat-Mu. Bangkitkan setiap kami yang lemah dan berputus asa. Ada pengharapan, ada kemenangan waktu kami memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kuduskan kami, ampuni kami dari segala dosa kami. Darah-Mu Yesus menyucikan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Apa Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilih
mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari sambil kita mengangkat tangan bersama-sama, saudara. Kini aku percaya tiada yang mustahil. Ini kami Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia sampai akhir hidupku. Mari ambil waktu dengan Tuhan. Kini aku percaya. Mari dengan senap hatimu katakan, tiada yang mustahil kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Saudara sendiri dengan pujian ini. Oh, kini aku percaya, kini aku percaya yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Jesus, terima kasih Tuhan, jangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
sampai akhir hidup memuji, menyembahmu. Mari angkat suaramu, bersama-sama kita sembah Dia. Angkat hatimu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Yesus, mari buka hatimu saudara. Haleluya. Ku kan setia kepadamu Yesus. You are my everything, Lord. Jesus, we worship you. Hallelujah. Hiarabaya sandi, hiramaya sando. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. Yang terbaik dari hidup kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sebab Engkau yang layak untuk kami sembah Tuhan. Kami puji, kami agungkan kebesaran-Mu, keagungan-Mu, Yesus, Yesus. Haleluya. Bersembah Dia, sembah Tuhan. Oh Jesus. Mari nyatakan isi hatimu kepada Tuhan, saudara. Mari nyatakan kerinduanmu kepada Dia. Engkau yang beri kekuatan yang baru bagi setiap kami yang lemah. Engkau yang mengangkat kami saat kami jatuh, menguatkan setiap lutut-lutut yang goyah. Engkau pengharapan kami Tuhan. Engkau segalanya bagi kami Yesus. Yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan. Sahabat kami. Thank you Jesus. Nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Engkau yang percaya mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Jesus' name above all name. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great
is our God. Jesus' name above all. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari bangun dari tempat duduk Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini. Jesus name above all name. Jesus name above. You are worthy. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Mari nyanyikan kebesaran Tuhan. How great is our God. Come on church, sing with me. How great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Sing with me. How great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Oh, how great is our God. Oh, sing with me. How great is our God, and all we see how great is our God. How great is our God. Whoa, how great is our God. Sing with me. How great is our God, and all we see how great, and all we sing, and all we see how great, and all we see, and all we see how great is our God. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Engkau luar biasa Tuhan. Sungguh tidak ada Allah yang seperti-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Tuhan, kami datang kepadamu, naikkan pujian dan penyembahan, sujud berdoa, mohon pertolongan-Mu. Selamatlah kami ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah seruanku.
yang setia. Pindahkan gunung ini Tuhan, teduhkan badai dan gelombang. Hentikanlah wabah yang melanda, luputkanlah kami semua. Bagimu tiada yang mustahil, langit dan bumi pun kan tunduk bila Yesus yang memerintahkannya. Pulihlah damai sejahtera. Tuhan, kami datang kepadamu, naikkan pujian dan penyembahan, sujud berdoa, mohon pertolonganmu. Selamatkanlah kami ya Tuhan.
Haleluya, Bapak Ibu Saudara, kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara boleh memberikannya dengan cara mentransfer ke rekening pada layar kaca. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jangan lupa saksikan ibadah Pray, Praise, and Worship pada hari Rabu 29 Juli 2020 dimulai pada pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Come on, sing everybody. Open the eyes of my heart, Lord, yeah. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Full of your power and love, as we sing holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Of your power and love, as we sing holy, holy, holy. Hallelujah. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see. Holy,
Holy, holy, holy, I want to see you. Semua kita mengangkat tangan saudara. Holy, 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 I want to see you. Thank you Jesus. Haleluya. Haleluya. Kau dahsyat Tuhan, Kau luar biasa. Layak dipuji dan disembah. Yang percaya sekali lagi berikan tepuk tangan dan sorak-sorai yang paling meriah buat Dia. Haleluya. Dan segala yang bernapas memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus Tuhan. Sekali segenap kaum suku bahasa menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama dengan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang gantikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, yeah. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang gantikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, mari angkat suaramu saudara. Nyanyikan kebesaran dan kejayaan-Nya. Karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Haleluya. Sorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Thank you Jesus. Haleluya. Semuanya darimu, semuanya untukmu, bagi hormat kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Yang percaya berikan tepuk tangan sekali bagi Dia. Haleluya.
sujud di hadapan-Mu, naikkan doa permohonanku. Kau melihat Tuhan dari surga, betapa kami menderita. Jangan biarkan kami putus asa hadapi hidup yang sengsara. Kepadamu, ya Tuhanku, Yesus Kristus penolongku, padamu-lah ku berharap untuk dan dapatkan belas kasihan-Mu. Ku minta ya Tuhan, teriakanlah untuk meneduhkan badai kehidupan. Lepaskan kami dari penderitaan dan hidup yang penuh pengharapan. Lepaskan kami dari penderitaan dan hidup yang penuh kedamaian. Lepaskan kami dari penderitaan dan beri hidup yang penuh kemenangan. Haleluya. Shalom. Saudara dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita masuk dalam doa dulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Berfirmanlah pada kami, dan biarlah Tuhan firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh tumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan untuk itu Tuhan, berikanlah kepada kami roh hikmat dan wahyu daripada-Mu, agar kami semua tanpa kecuali boleh menangkap, mengerti, menghayati, bahkan melakukan firman-Mu dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Engkau sebenarnya maksudkan kepada kami lewat firman-Mu ini. Dan bukan hanya dengan tebakan-tebakan kami semata, asumsi kami semata, konsep kami semata, tapi biarlah kami sesuaikan semuanya dengan pertolongan-Mu, dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya lagi shalom. Mari kita masuk firman Tuhan. Nah, kita tahu semua bahwa hidup ini penuh dengan persoalan. Bahkan ada yang mengatakan hidup ini tidak lain daripada masalah. Tidak ada hidup tanpa masalah. Bahkan ada yang ya ini luar pengertian orang percaya ya, berkeyakinan kalau mau bebas dari masalah mati aja katanya. Padahal mati pun nanti menemui masalah, ketemu dengan penghuni dari alam maut nanti ya, terbakar api juga di sana kayak orang kaya dengan Lazarus itu. Nah, hidup ini memang penuh dengan berbagai persoalan. Nah, banyak juga manusia yang sudah tidak tahan lagi menghadapinya, sehingga malah berpikir untuk bisa keluar dari situ hanya dengan meninggalkan atau mengakhiri hidupnya. Nah, itu ada pemikiran salah. Kalau kita orang percaya ingin menunjukkan jiwa penolong kita, karena Tuhan kita Tuhan yang penolong, penolong yang setia, maka kita meneladani Dia, kita juga punya jiwa menolong, maka harus pintar-pintar memilih caranya. Jangan asal tolong, tapi yang paling berguna buat yang membutuhkannya. Karena sekarang gampang-gampangan aja. Cuma ada 3 macam pertolongan yang bisa diberikan. Yang pertama, pertolongan yang menurut saya, ini secara gampangan ya, pertolongan yang sebetulnya hanya mengulur waktu. Apa artinya demikian? Contohnya, pertolongan yang bersifat untuk membantu secara sementara.
untuk tetap hidup, untuk tetap bertahan, untuk tetap survive di tengah masalah yang melanda. Tapi setelah pertolongan itu hilang, maka masalah tidak pernah mundur, malah datang lagi dengan lebih berat. Contohnya, ada orang yang tidak bisa mencari nafkah, sehingga kekurangan makanan dan terancam mati kelaparan, sehingga tidak bisa beli makanan sama sekali karena tidak ada uang. Nah, dibantu, ada yang mau menolong, diberikan uang untuk beli makanan untuk selama 1 bulan. Wah, kelihatannya dahsyat kan ya. Bayangin ongkos makan 1 bulan diberikan sekaligus. Tapi pertanyaannya, memang bergembira dulu dalam bulan yang bersangkutan. Bulan depan gimana? Menantikan kematian lagi. Nah, persoalannya belum selesai, cuma ditunda di ulur waktu, jadi mundur sebulan. Istilahnya kalau orang penjara hukuman berat, hukuman mati ditunda, cuma itu, tapi tetap mati, bukan dibebaskan. Nah, ini pertolongannya saya anggap pertolongan yang cuman mengulur waktu. Yang kedua adalah pertolongan yang mungkin berlaku secara tetap. Artinya ini lebih murah hati lagi, dibantu untuk bisa hidup, untuk bisa makan kebutuhannya seumur hidupnya. Tapi masalahnya, kalau yang bantu ini apakah kekal seumur hidup? Misalnya kena serangan jantung, lalu kemudian meninggal, gimana yang dibantu? Kan tetap juga meninggal juga. Bukan karena mau gandengan bareng ke alam baka, bukan. Karena tidak punya, masalahnya belum selesai. Gimana kalau yang bantu bisa kena virus corona, lalu kemudian meninggal? Gimana? Selesailah sudah. Jadi tidak menyelesaikan persoalan. Masalahnya tidak diberesin, masalahnya tidak diselesaikan, orangnya tidak diberikan solusi yang tepat, tapi hanya bantuan, walaupun bantuannya bantuan tetap. Tetapi kan bagus Pak, iya bagus juga dibanding bantuan yang ngulur waktu, tapi belum yang paling bagus. Yang terbaik adalah bantuan atau pertolongan yang merupakan pemberian solusi. Diberikan solusinya agar bisa menyelesaikan masalahnya, agar masalah tidak menimpa dia lagi, tidak menekan dia lagi. Orang dunia mengatakan, jangan berikan ikan, berikanlah kailnya. Jangan berikan ikan, berikanlah perahu penangkap ikannya beserta jalannya. Supaya walaupun waktu berjalan terus, tetap bisa mendapat ikan. Tapi harus berusaha, bukan cuma tidur-tidur aja. Ini contohnya pertolongan berupa solusi. Ini jauh lebih baik lagi. Ya, misalnya melatih atau mendidik untuk membuat karya-karya yang bisa menghasilkan uang. Maka akhirnya dia bisa juga untuk menghidupi dirinya sendiri, tidak tergantung pada orang lagi. Nah, kita harus tahu. Nah, bagaimana sekarang untuk orang percaya? Tidak cukup hanya merasa kasihan lalu menolong 1-2 kali saja. Bahkan pertolongan tetap tidak cukup juga, karena umur manusia siapa tahu kapan Tuhan panggil, bukan kita yang menentukan. Jangan orang bilang, oh gasnya belum selesai, masih ada orang ditolong, tidak berhak Tuhan manggil. Nggak bisa juga ya, yang menentukan selesai enggaknya itu Tuhan, bukan kita. Walaupun banyak orang yang mengatakan, misalnya ada seorang dipanggil Tuhan, oh Tuhan tugasnya belum selesai, kembalikan pada kami. Waduh, kalau sesuai kehendak Tuhan ya bisa aja, tapi kalau Tuhan menginginkan dia kembali pada Tuhan, mau kamu puasa 200 tahun juga tidak bisa kalau mampu ya. Nah, karena orang percaya harus meneladani Tuhan Yesus, makanya kita berikan solusi, karena Tuhan Yesus selalu memberikan solusi. Memang ada pertolongan. Kalau orang sudah tidak mampu lagi, kalau tidak bisa lagi solusi untuk diri sendiri, tidak bisa, Tuhan berikan pertolongan langsung. Tapi seringkali Tuhan berikan solusi. Contohnya, ya, waktu di tepi Danau Tiberias ya, atau Galilea, murid-muridnya sedang putus asa. Kenapa putus asa? Karena menjala semalam-malaman cari ikan, tapi ikan teri pun tidak dapat, bayangin. Apalagi ikan paus, tidak dapat. Nah, jangan anggap, ya apa-apalah nanti Tuhan, cuma semalam aja kok. Coba kalau Anda bekerja semalam-malaman, tidak ada hasilnya apa-apa. Stres enggak? Nah ini loh ya, kita perlu tahu. Mari kita baca Yohanes 21 ayat 5-6. Kita baca dari Yohanes 21 ayat 5-6. Kata Yesus pada mereka, hai anak-anak, apakah kamu punya lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Semalam-malam mencari ikan enggak ada. Jangankan ikan paus, sekali lagi ikan teri aja enggak ada kok ya. Maka kata Yesus pada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh ikannya itu yang kamu cari. Lalu mereka menebarkannya. Dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Apa yang Tuhan berikan pada mereka? Solusinya bukan langsung berikan, oh tengadakan tanganmu, berikan ikan dari langit, gerujuk-gerujuk. Bukan. Tapi solusi yang diberikan. Bentuknya apa? Tebarkan jalamu di belah kanan perahu. Jadi yang bersangkutan juga harus berusaha. Bukan cuma tidur-tidur atau mangap-mangap ke atas gini, ikannya turun. Nggak bisa juga. Walaupun Tuhan mampu melakukan itu.
Itu hal yang kecil sekali di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak mau melakukan itu, Tuhan berikan solusi. Nah, jadi ini harus kita tiru teladani. Tuhan berikan solusi di tengah keputusasaan, di tengah kesresan orang seperti ini. Dia berikan solusi. Walaupun perahu itu sudah dekat dengan pantai. Secara logika, ikan itu biasa keluar di waktu malam sampai dini hari. Bukan setelah fajar menyingsing baru keluar ikan. Apalagi dekat pantai, ikan biasanya di tengah laut yang dalam. Tapi ini ternyata bisa. Itu solusi yang Tuhan berikan. Ya, kita harus tahu. Sekalipun mereka itu statusnya apa sih? Bukan orang benar, orang baik sekali, bukan. Mereka mengingkari perjanjian dan panggilan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk menjadi penjala manusia. Dan mereka tidak membantahnya waktu itu, berarti mereka terikat secara perjanjian. Ini mereka ingkari, bukan menjala manusia, tapi menjala ikan. Ikan mengingkari dan meninggalkan panggilannya karena kecewa dan sebagainya. Tapi ia tetap mau memberikan solusi pada mereka. Taburkan jalamu di sebelah perahu, maka mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Nah, inilah teladan Tuhan Yesus yang juga harus kita pelajari dan kita ikuti, kita teladani. Yang kedua, waktu begitu banyak orang yang lapar, ya, Alkitab juga menulis 5.000 orang laki-laki. Tapi kalau pagi biasanya, kalau kita lihat di gereja juga, rumah doa lah, persekutuan doa lah. Kalau pagi yang paling banyak wanitanya, karena pria lebih banyak bekerja, ibu-ibu lebih banyak di rumah. Jadi biasanya kalau prianya 5.000, perempuan dan anak-anak mungkin lebih dari 10.000. Jadi puluhan ribu orang, semua kelaparan. Kenapa belum makan dari pagi? Atau tidak makan siang? Dan tempat itu jauh dari orang berjual makanan. Mereka kelaparan. Gimana solusinya? Tuhan tidak berikan langsung, taburkan Bapak roti dari langit. Enggak juga. Yang ada hanya 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Itu seperti bukan jawaban, tapi itu jadikan itu solusi. Dia bilang, bawa padaku. Maka setelah dia bawa, dia berdoa, mengucap syukur, waktu dibagikan, puluhan ribu orang bisa makan sampai kenyang. Dan sisanya 12 bakul. Itulah solusi yang Tuhan berikan. Ya, kita harus tahu. Ya, problem terpecahkan. Puluhan ribu orang bisa makan sampai kenyang semua dan masih sisa lagi 12 bakul. Itu solusi Tuhan. Kita harus tahu, ya. Jadi itu teladan Tuhan Yesus. Jadi bagaimana kalau kita mau meneladaninya? Bagaimana kita bisa menjadi pemberi solusi pada orang-orang sesama manusia yang membutuhkan sebetulnya? Bukan tidak boleh menolong. Menolong itu cuma menolong juga baik sih. Tapi yang terbaik adalah memberikan solusi, ya. Yang pertama kita perhatikan, karena apa? Ada berbagai persyaratan kalau kita mau menjadi pemberi solusi yang baik, ya, pada orang-orang itu. Yang pertama, harus punya pikiran, konsep, perasaan atau kehendak, jangan malah memperuncingnya. Solusi bukan malah dibikin meledak, bukan. Kita menunjukkan simpati kita, waduh, boleh saja bersimpati, tapi jangan memperuncing masalah, ya. Niat membela boleh, karena hubungannya dekat, tapi jangan kebablasan. Misalnya, ada seorang istri, dia punya teman baik sama kaum ibu, ini masih muda, cantik jelita, waduh. Satu kali sedih sekali dia, ya. Stres, kenapa? Karena suaminya selingkuh, ketahuan. Selingkuhannya ada 21, waduh, bukan cuma 1, 21. Temannya tahu. Jangan malah diberikan saran. Nggak usah stres kamu, jangan sedih kamu, tenangkan hatimu, kamu kan cakep, banyak orang mau sama kamu kok. Yang lebih ganteng-ganteng, lebih kaya-kaya dari suamimu, masih mau sama kamu. Kalau nggak percaya tak kenalin nanti ya, ayo kita pergi, tak kenalin calon yang baru. Cari calon yang baru aja, kalau suami selingkuh, anggap nggak ada. Ini bukan solusi ini selotep ini namanya. Harus tahu, ini malah bikin celaka yang demikian. Pemberi racun ini tempatnya, ya. Kita harus tahu. Jadi jangan karena simpati ingin nolong malah gitu, malah menjatuhkan dalam jurang, ya. Tapi kita harus pertama hindari perasaan atau konsep seperti ini. Yang kedua, yang paling penting juga, tetaplah mengandalkan Tuhan. Walaupun mungkin Anda merasakan bahwa Anda punya solusinya, punya siasatnya, punya strateginya, tetaplah mengandalkan Tuhan. Kita baca Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Kita baca. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Walaupun dia bisa, walaupun dia pandai sekali, berlimpah-limpah sumber dayanya, strateginya, pemikirannya lah, ilmunya lah, tapi tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena 17 ayat 5 Yeremia mengatakan, ayat 5-nya. Beginilah firman Tuhan, ini ketetapan Tuhan ini.
Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Manusia apa Pak? Itu mengandalkan kekuatannya sendiri juga. Kepintarannya, pengalamannya, pengetahuannya. Hatinya karena seperti itu akan menjauh daripada Tuhan. Terkutuk kata Tuhan. Jadi kita perlu tetap mengandalkan Tuhan ya. Contohnya apa? Daud kalau soal berperang, itu sudah pengalamannya banyak sekali. Menangnya menang terus. Jadi kalau mau perang lagi, mengandalkan pengalamannya, atau kalau tentara yang mau maju, dia memberikan perintah seperti solusi pada orang-orangnya, bisa nggak? Jawabnya bisa. Karena jenderal tidak selalu maju perang, bisa memerintahkan para bawahannya yang maju, dia di belakang, bisa saja. Pengalamannya banyak, dia kenal medannya, tapi tetap dia datang pada Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan, dan itulah solusi terbaik. Kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan berikan pada kita solusi yang kita bisa berikan dan sangat berguna bagi yang menerimanya. Nah, jadi perlu kita tahu, andalkanlah Tuhan. Apapun solusi yang kita tawarkan, haruslah tetap kita mengandalkan Tuhan, bukan hanya mengandalkan bank data kita sendiri. Wah, banyak Pak ilmu saya Pak, tidak perlu tanya Tuhan. Kita tetap perlu mengandalkan Tuhan. Itu yang kedua, yang paling penting menurut saya. Yang ketiga, mendasarkannya solusi itu pada ajaran atau firman Tuhan. Jangan hanya ajaran yang sekuler saja, tapi ajar pada firman Tuhan. Ya, kita harus tahu. Ya, tetap mendasarkannya sepenuhnya atas firman Tuhan, bukan berdasarkan atas siasat balas dendam semata. Jangan, walaupun itu menurut dunia ini secara sekuler mungkin boleh-boleh saja. Tapi buat kita andalkan berdasarkan apa yang diajarkan firman Tuhan ya. Sekali lagi, solusinya harus berdasar ajaran Tuhan, firman Tuhan. Solusi yang bagus sekalipun menurut kita, tapi kalau bertentangan dengan firman Tuhan, jangan disampaikan, jangan diberikan. Itu sebenarnya racun buat Anda berdua. Racun buat yang terima solusi, racun buat yang memberi solusi, karena itu adalah dosa. Yang keempat, kita harus punya pemandangan yang luas, cara berpikir yang luas, strategik, komprehensif, memikir jauh ke depan. Jangan lihat satu titik aja, jangan lihat satu sisi aja. Misalnya, tidak punya uang, ya tutup aja tokonya. Tidak punya uang, sudah, lo nanti dulu. Jangan lihat kemungkinan-kemungkinan lainnya. Jangan berpikir sederhana, cuma sejengkal gini, jangan. Berikan 2 kilometer ke depan gitu loh. Makanya ada lagu saya tulis, pandanglah jauh ke depan. Jangan pandangnya di bawah gini aja. Nggak bisa. Tapi banyak orang yang memandangnya sangat cetek, sangat pendek sekali. Nggak berpikir jauh ke depan. Hanya lihat apa yang bisa dipikir aja. Nggak mau memikirkan lebih jauh. Kita berani berpikir lebih jauh. Nggak bisa saya Pak. Anda nggak bisa, saya juga nggak bisa. Tuhan bisa memberikan pandangan pada kita yang jauh ke depan. Kalau zaman lihat para rasul, Tuhan bilang beritakan Injil pada segala makhluk. Masuk akal nggak? Gampang nggak? Kalau mereka cetakan, tidak mungkin Tuhan ngerti, Allah mengerti kalau kita tidak melakukan. Tapi kenapa mereka melakukan? Karena berpandangan jauh ke depan. Kalau Tuhan berikan perintah itu pasti akan bisa dilakukan. Ya, itu jadi kita tahu harus berpandangan luas. Jangan begini saja, begitu saja, jangan. Sekali lagi. Yang berikutnya, untuk itu harus punya bekal pengetahuan yang baik. Di samping kita minta pertolongan Tuhan, di samping kita minta petunjuk Tuhan, tapi tetap harus berdasarkan pengetahuan yang baik juga. Tidak bisa sembarangan. Akibatnya solusi yang kita tawarkan mungkin nggak tepat dengan baik. Contohnya, kalau orang itu mengalami problem yang menyangkut soal keuangan, Anda perlu ngerti bidang keuangan itu gimana, strategi keuangan itu gimana, mengelola keuangan dengan baik itu gimana, ilmu keuangan. Jangan ilmu di pasar, dompet di pasar keuangan, jangan itu yang dipakai. Maaf saya kalau saya katakan demikian. Anda perlu tahu gitu loh. Kalau udah gimana memberikan solusinya, ya kita harus tahu. Jadi sampai dan juga harus menguasai firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Baik, jangan bertentangan lalu kemudian. Yang kedua, kalau ini menyangkut soal kerohanian, perlu menguasai firman Tuhan yang sebaik-baiknya. Jangan kira-kira, perasaan tidak bisa. Asumsi belaka, oh Tuhan senangnya ini, Tuhan senangnya itu. Menurut asumsi kita tidak bisa. Contohnya, misalnya, kalau saya sedang misalnya kelaparan misalnya, orang memberikan solusi dengan memberikan makanan misalnya. Jangan kemudian dilihat, oh Pak Budianto gemuk, berarti pasti senang babi hong. Wah jangan, apalagi babi hong istimewa, kelihatan congornya begitu. Waduh, begitu ngelihat langsung pingsan saya. Karena saya tidak suka makan babi, bukan haram makan babi, tapi saya tidak suka makan babi. Ya, jadi kita perlu tahu
Loh, papa kan Kristen, masa tidak makan babi? Ya enggak, kenapa? Enggak suka. Loh, kan enggak suka kan enggak apa-apa. Jadi kita perlu tahu, ya. Kemudian misalnya kalau menyangkut soal rumah tangga, hubungan rumah tangga, atau soal anak, soal pasangan, perlu pahami juga psikologi tentang rumah tangga. Nggak bisa main pukul gitu aja, main berikan pendapat begitu aja. Atau psikologi anak kalau kita sadari, karena seringkali pola pikir anak waktu masih kecil atau masih muda berbeda dengan pola pikir kita yang sudah dewasa. Agar bisa menyesuaikan dengan baik, sehingga jadi solusi yang baik, kita perlu menguasainya juga. Nah, kalau menyangkut soal perjanjian, ya itu soal hukum, perlu ngerti juga hukum. Kalau nggak ngerti hukum, mau soal hukum repot ini. Perlu ngerti. Yang mana yang namanya void in abnisio, batal demi hukum, itu kenapa? Bukan karena saya tidak suka, saya batalkan. Tidak bisa juga perjanjian. Jadi harus ngerti hukum itu bagaimana, ya. Maaf, saya bukan bilang kita harus mendasarkan sekuler semata. Tidak, tetap nomor satu dasarkannya pada mengandalkan Tuhan. Tapi perlu juga dibekali yang lain. Kalau menyangkut soal pekerjaan, perusahaan, ya, organisasi, perlu memahami ilmu manajemen. Bukan asal-asalan, tidak bisa. Ya, ini solusi kita jadi baik. Kalau menyangkut misalnya, ini mau digimanakan ya rumahnya, perlu juga menguasai ilmu arsitektur, interior. Jangan sampai begitu dikasih solusi, jadinya malah kayak kandang burung gitu ya. Jangan sampai. Orang sudah kadang keluar duit. Ya. Jadi ini secara gamblang contoh-contohnya yang saya katakan. Jadi sekali lagi saya tutup dengan kata-kata tetap melalui doa. Ya, harus tahu. Walaupun Anda sudah menguasai bidang-bidangnya, bahkan menguasai semua bidang misalnya, ya, bahkan mengantongi gelar-gelar doktor sampai 21 misalnya, macam di bidang teologi, bidang psikologi, bidang kedokteran, bidang manajemen, bidang keuangan, bidang strategi, bidang hukum, bidang arsitektur, dokter semua. Gelar dokternya berapa, Pak? Lupa saya, Pak. Kenapa lupa? Kebanyakan. Ada 5, kok 500 kali gelar dokter saya. Tetap saja harus melalui doa. Maaf saya kalau kata demikian, sebenarnya cuma bercanda. Tapi jangan Anda yang punya gelar 500 dokter lalu kemudian kurang ajar Pak Budi. Bukan. Tapi mengarahkan solusi buat Anda, supaya solusi Anda berikan jauh lebih baik lagi melalui doa, ya. Datang dulu pada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, bawa semuanya di hadapan Tuhan, dan pasti Tuhan berikan terbaik buat kita. Karena dialah penolong kita yang sungguh, dialah penolong kita satu-satunya, dialah harapan kita, ya. Bukan tidak boleh mengandalkan orang, walaupun orang itu pintar, tapi mengandalkan Tuhan lebih dulu, ya, lebih dulu. Jangan langsung kita merasa solusinya sudah di ujung benak kita. Jangan sampai, ya, gampang aja Pak, ngapain Pak ya berdoa bareng. Udah di sini loh Pak, tinggal ngomong aja. Jangan langsung ngomong, ya. Tanya Tuhan dulu, berdoa dulu baru ngomong, agar semuanya yang Anda omongkan Tuhan yang memimpinnya. Contoh sekali lagi, Raja Daud ahli dalam berperang, tapi tetap tiap kali perang dia minta petunjuk Tuhan, dan hasilnya luar biasa. Walaupun dia expert sekali dalam peperangan ini, ya. Jadi biarlah kita tiru itu, agar kita juga menjadi teladan Tuhan Yesus, yaitu di mana-mana bisa memberikan solusi, menjadi berkat bagi semua orang dalam hal bidang solusi ini. Di sini kita bisa berkat buat semua bangsa. Bukankah Tuhan berjanji pada Abraham, olehmu dan keturunanmu, ini secara rohani, karena Abraham adalah kita, segala bangsa di muka bumi akan terima berkat. Amin Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita akhiri ibadah ini dengan kita terima berkat dari Tuhan. Mari angkat dua tangan kita. Kembalilah ke aktivitasmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di surga, dengan kasih karunia, penyertaan dan pimpinan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan dengan penyertaan pimpinan, kekuatan, pengurapan yang besar dari Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kita dan Anda semua, mulai hari ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. So
sembah